إن الذين يحادون الله ورسوله Recording in progress. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين إن الذين يحادون الله Sungguh mereka orang-orang yang berani menentang Allah wa rasulahu dan Rasulnya. Kubitu pasti akan mendapatkan kehinaan. Kama kubital ladina min qablihim seperti Allah hinakan orang-orang sebelum mereka. Waqad anzalna ayatin bayinat dan kami sudah menurunkan ayat-ayat yang jelas. Walil kafirina adzabu muhin dan bagi orang-orang kafir akan ada azab yang menghinakan. Poin pertama dari tadabbur ayat 5 surah Al-Mujadalah ini ya Bunda, ada orang-orang yang nggak waras, nggak wajar, berani tentang Allah dan Rasulnya. Dan berani tentang Allah dan Rasulnya mereka sadar itu. Dalam surat Al-Adiyat, Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Manusia itu berani nantang Allah dan atas penantangannya pada Allah dia itu menyaksikan, dia sadar. Jadi ada orang yang berani nantangin Allah dan Rasul. Model-model kayak begini. Orang-orang yang melampaui batas. Kala dalam surat Al-Alaq sekarang. Innal insana layatagha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu melampaui batas kalau udah ngerasa punya. Kalau udah ngerasa punya, berani melampaui batas, berani nantang Allah. Kenapa ada orang yang berani nantang Allah? Karena nggak kenal Allah. Kalau mereka kenal Allah, mana berani nantangin Allah. Jadi kalau mereka mengenal Allah, maka mereka tahu bahwa mereka kecil. Tidak ada daya dan tiada kekuatan kecuali dari Allah saja. Jadi ada orang-orang, poin yang pertama, orang-orang berani nantang Allah. Berani nantangin azab Allah. Berani mempercepat datangnya hari kiamat. Dalam surat Al-Mulk kita sudah belajar tuh. Kapan waktunya hari kiamat itu? In kuntum minas shadiqin. Kalau kalian adalah orang-orang benar. Qul innamal ghaibu. Qul innamal ilmu indallah. Wa innama ana nadhirum mubin. Jadi mereka malah nantangin kapan hari kiamat ancaman itu datang pada kami. Tapi begitu, falamma ra'ahu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Begitu sudah kelihatan tuh hari kiamat, neraka, langsung ketakutan, panik. Ini orang-orang yang nantangin Allah dan Rasulnya. Yang kedua, pasti yang menantang Allah dan Rasulnya pasti hina. Kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Nantang Allah dan Rasulnya pasti mendapatkan kehinaan. Ayah bunda kalau ketemu orang-orang model begini, jangan silau.
Jangan norak, nggak bakal ketukar. Yang benar itu pasti menang, yang salah itu pasti kalah. Harus dipegang, ayah bunda. Jangan pernah ngomong, kalau benar nih Islam agama yang benar, pasti orang terkaya di muka bumi itu orang Islam. Kenapa orang Islam kagak masuk daftar orang terkaya? Jangankan sedunia, se-Indonesia aja nggak masuk. Sering tuh kalimat begitu muncul. Ayah bunda sering dengar nggak kalimat kayak begitu orang-orang pada ngomong. Jangan silau, jangan hilang. Karena kalau kaya-kayaan, belum ada orang yang sekaya Korun. Sampai Allah penting nuliskan kisah Korun itu dalam surah Al-Qasas. Sampai kunci dari gudang-gudangnya aja, Algojo suruh kumpul ngangkat nggak ada yang kuat. Itu kuncinya. Bagaimana isinya, maknanya itu banyak banget tuh kuncinya. Kunci gudang. Nggak ada yang kuat ngangkat. Jadi ayah bunda pegang di poin kedua. Jangan silau sama kekayaan, anugerah yang Allah kasih buat mereka, orang-orang yang nentang Allah. Dalam surat Ad-Dukhan, Allah cerita tentang bagaimana Fir'aun dikasih segala-gala. Istana, kebun, sungai, harta, pasukan. Begitu ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa taala, sama bakat lahum sama. Langit nggak mau menangisi kematian mereka. Betapa hebat peninggalan kaum Nabi Soleh, kaum Samud, yang sekarang di Saudi itu dijadiin tempat wisata, tempat pesta namanya Al-Ula. Ayah bunda kalau datang ke sana masih ngeliat bagaimana peradaban tuh hebat. Bang. Ini udah ribuan tahun masih ada. Tapi kalau tentang Allah dan tentang Rasul, nggak ada hebat-hebatnya. Hancur, binasa, habis. Dan sama, jangan itu terulang dalam hidup kita. Seperti ucapannya kaumnya Korun. Duh, andai kata kami dikasih karunia seperti Korun. Kepengen kayak kayak Korun. Tapi begitu Allah benamkan, maka beruntung kami, kata kaumnya. Kami nggak seperti Korun. Baca dalam surah Qasas, kisah Korun. Kenapa? Karena semua yang tentang Allah dan Rasulnya pasti Allah hinakan. Ada Korun, ada Fir'aun, ada kaum Nuh, ada kaum Samud, ada kaum Ad, kaum Aikah, Ashabul Aikah, kaum Tubba, dan banyak lagi. Dan dahsyatnya lagi, peradaban-peradaban mereka masih Allah sisakan supaya kita tahu bahwa mereka punya teknologi yang hebat, Bang. Mereka punya kekayaan yang banyak, Bang. Mereka punya segala-galanya. Politik, kekuatan, militer, harta, ekonomi, semuanya mereka punya. Tapi lihat kata Allah, ubitu kama kubital ladina min qablihim. Allah pasti hinakan seperti Allah hinakan yang sebelum-sebelum. Dan ayah bunda bakal tahu, ini ayat Allah turunkan buat siapa? Buat Rasulullah. Yang hadapi siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang ada di Mekah, orang-orang Yahudi yang ada di dalam Madinah, yang tentang Allah dan Rasulnya, semuanya hancur berantakan. Perang Hondak, ayah bunda. Lebih dari 10.000 pasukan. Pasukan koalisi.
dibawa oleh Abu Sufyan, mau ngepung Muhammad, mau di bumi hanguskan. Udah begitu, dari luar datang Abu Sufyan sama pasukan, dari dalam orang-orang Yahudi berkhianat atas perjanjian. Jadi mereka yang gerogotin dari dalam. Maka semua-muanya Allah hinakan. Nanti ayah bunda bakal tahu bagaimana kalahnya orang-orang pasukan Ahzab itu dalam kisah perang Khandaq. Semuanya Allah hinakan. Dan itu berulang ya, ayah bunda. Ayah bunda bakal melihat kejadian ini terus berulang. Di zaman kita juga, zaman kita juga. Kalau ada orang yang berani menentang Allah, berani menentang Rasul, itu bakal berulang. Nggak cuma di zaman Rasul, bahkan zaman-zaman sebelum para nabi-nabi juga begitu. Zaman sekarang juga ada satu hukum yang Allah tetapkan. Berani tentang Allah dan Rasulnya, itu pasti Allah hinakan. Dan hanya tinggal nunggu kapan waktunya. Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang ngasih istidraj, diulur-ulur sama Allah. Biar makin gila, makin kelewat batas. Waqad anzalna ayatim bayyinat. Poin ketiga, kami telah turunkan ayat-ayat yang jelas. Bukti-bukti kekuasaan Allah yang jelas. Dan ayah bunda, ini yang disebut merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya kita baca dan tanda-tanda kekuasaan Allah kita rasakan. Kita lihat, kita dengar, kita indera tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka semua yang ada di langit dan di bumi itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang berpikir. Bagi mereka yang banyak mengingat Allah dalam kondisi berdiri, duduk, maupun berbaring. Mereka jaga koneksi sama Allah. Mereka ingat Allah, Allah mereka mengingat mereka. Maka begitu sudah menjaga koneksi dengan bagus, hati, pikiran, jiwa, mata, telinga, lisan, Allah buka. Hingga mereka bisa tafakur. Mereka bisa tadabbur. Jadi kalau ayah bunda baca ayat 190-191 surat Ali Imran, maka kalau pengen bisa merasakan tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, buka koneksi diri kita sama Allah. Dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring, mengingat Allah dalam semua kesempatan. Maka kalau kita banyak mengingat Allah, Allah banyak mengingat kita. Nah itu Allah akan buka telinga kita, mata kita, Allah buka pikiran kita, Allah buka jiwa kita, Allah buka hati kita, hingga kita bisa وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Bisa tafakkur, bisa ngerenung, bisa tadabbur dalam penciptaan langit dan bumi. Lihat semua-muanya yang kita dapati, semua-muanya Allah. Itu yang disebut anzalna ayatin bayyinat. Kami turunkan tanda-tanda kekuasaan kami yang jelas. Kelihatan. Ayah bunda. Yang punya tanaman bakal ngerti. Nyiraminnya pakai air yang sama, tapi berbuah dengan buah yang berbagai macam rasanya. Pupuknya mungkin dengan pupuk yang sama, tapi bunga-bunganya warnanya berlain-lainan. Ada yang kuning, ada yang merah, ada yang ungu, ada yang hijau, ada yang putih. Dan banyak orang bilang itu keindahan.
Tapi yang kita lihat adalah itu pertolongan dan keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Waqad anzalna ayatin bayyinat. Kami turunkan tanda-tanda kekuasaan kami yang jelas, jelas. Ada juga Allah turunkan rezeki, ayah bunda. Ada orang yang dikasih banyak sama Allah Subhanahu wa taala, tapi aneh, melakukan amal soleh nggak bisa. Kalau maksiat semangat, Bang. Sampai bisa ratusan juta, miliaran rupiah setiap hari, setiap malam mereka keluarkan dengan gampang. Tapi kalau urusan sedekah, enggak dimudahkan. Ada yang dikasih rezekinya pas-pasan, cukup sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam setiap kebaikan hadir, ada dia itu. Meskipun nggak banyak, kalau ngebantu berbagi sesama. Nih ada tetangga yang rumahnya kebocoran, nggak bisa bantu banyak, dia kirim 10 juta. Kemudian ada yang sakit, perlu operasi, dia kirim 20 juta. Pokoknya uangnya cuma cukup. Tapi Masya Allah, asal ada kebaikan, dia hadir, dia bantu. Dikasih itu sama Allah Subhanahu wa taala. Yang lucunya lagi, banyak orang yang wajib-wajib nggak bisa. Padahal hartanya banyak. Zakat nggak bisa. Haji nggak bisa. Tapi lucunya lagi, ada orang yang hidupnya pas-pasan, cuma cukup. Tapi umroh itikaf, setiap id selalu laporan ke Usbop. Ini Usbop, Alhamdulillah. Ada lagi yang bayarin. Dan Alhamdulillah udah belasan kali bisa umroh itikaf. Haji nggak pernah bayar, umroh nggak pernah bayar. Jadi Masya Allah. Itu ada model orang-orang kayak begitu. Ayatin bayinat. Rezeki dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, tapi ada yang dikasih banyak, nggak Allah titipkan berkah. Ada orang yang dikasih cukup, Allah titip berkah yang banyak. Umur juga begitu ya Bunda. Umur juga begitu. Umur sama dikasih 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam sepekan, 29 atau 30 hari dalam sebulan. Dikasih sama Allah. Setahun juga sama. 365 hari sama-sama. Tapi ada yang Allah mudahkan dalam amal yang banyak. Ada yang hampa sia-sia aja. Rasanya baru kemarin 2025, sekarang 2026. Rasanya baru kemarin Ramadan, bentar lagi Ramadan. Rasanya baru kemarin hari Jumat, udah Jumat lagi. Rasanya baru kemarin nikah, sekarang cucu nikah. Rasanya baru kemarin. Hidup tuh cepat. Tapi ada orang yang Allah kasih berkah yang banyak dalam umur. Dan itu ayatin bayinat, tanda-tanda kekuasaan Allah yang jelas. Tapi hanya sedikit orang yang ngerti. Sedikit orang yang ngerti. Walil kafirina adzabun muhin, dan bagi orang-orang yang kafir ada azab yang menghinakan. Kenapa tuh? Sebab ada azab yang menghinakan. Walil kafirina adzabun muhin. Ada azabun alim, azab yang pedih, ada azab yang menghinakan. Azab yang menghinakan tuh ayah bunda, yang Allah kasih buat orang-orang kafir itu adalah azab yang terus-menerus akan membuat mereka menderita, berkepanjangan, dan selama-lamanya khalidina fiha abada. Enggak pernah diangkat derajatnya sama Allah. Ada di dasar neraka, dihinakan terus-terusan. Sementara kalau azabun alim itu adalah azab yang pedih, yang sakit, tapi itu bisa jadi cuma hanya sekedar pensucian. Jadi mensucikan dari kesalahan, dari dosa,
Ada orang-orang kafir yang nentang Allah, nentang Rasul, membantai kaum muslimin, itu namanya kafir harbi yang bawaannya selalu ngajak perang. Tapi ada kafir, kafir yang bisa hidup berdampingan sama orang-orang muslimin, itu namanya kafir zimmi. Jadi kafir itu ada yang zimmi, ada kafir yang harbi. Kafir harbi ini nih, yang bawaannya nentang Allah, nentang Rasul, nentang orang-orang beriman, mengusir mereka, membantai mereka, maka itu mereka bakal Allah hinakan. Dan bagi mereka nih yang nentang Allah, azabun muhin. Mereka bakal mendapatkan azab yang menghinakan. Enggak, enggak pernah mereka bakal diangkat derajatnya, disucikan sama Allah. Dan ini perbedaan. Kalau di ayat 4 kita kemarin ketemu walil kafirin adzabun alim. Nah ini walil kafirin adzabun muhin. Buat orang-orang kafir yang cuma nggak mau nerima ketetapan Allah, itu azabun alim. Tapi orang kafir yang nentang Allah, nentang Rasul, nentang orang-orang beriman, menyakiti mereka, maka mereka juga akan dapatkan azab yang menginginkan. Demikian ayah bunda. Ayat 5 ini mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita. Dan perjalanan melihat kebiasaan orang kafir ini, nanti kita bakal ketemu surah Al-Mujadalah mulai dari ayat 5 ini sampai ayat 10. Jadi lebih panjang. Berapa ayat itu jadinya? 6 ayat. Lebih panjang daripada urusan rumah tangga. Jadi kalau urusan rumah tangga kemarin cuma 4 ayat, nah ini 6 ayat ngurusin orang kafir yang lebih ribet lagi dihadapin oleh Rasulullah SAW dan kaum mukminin. Jazakumullah ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.